Halo guys, balik lagi semua Logi ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Merat Elfek chapter 5839. Di sini diceritakan pertempuran antara dewa spiritual raksasa menyebabkan darahnya mendidih saat yang akhirnya berhasil menekan keinginannya untuk campur tangan. Dia masih memiliki kesadaran sendiri meskipun dia telah menembus ke Orde ke-9 dan kekuatan pribadinya telah mencapai puncak. Martial Dao di depan raksasa seperti dewa spiritual raksasa itu masih belum cukup. Jika dia dengan gegabah ikut campur, dia hanya akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Terlebih lagi jika dia benar panggung untuk dia tampil seharusnya sudah disiapkan di Noretun Pass. Karena itu Yang memutuskan untuk tidak ikut campur dalam pertempuran antara keempat dewa spiritual raksasa ini untuk saat ini. Menggenggam kedua tangannya, Yang menangkupkan mulutnya yang berteriak, "Ada AR, semoga berhasil." Suaranya bergema seperti awan naga menyebar ke segala arah. Ada yang sedang bertarung melawan musuh yang kuat, mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah suara, tapi dia lengah oleh pukulan lawannya dan terhuyung-huyung. Marah Adam mensampaikan dirinya dan membungkuk meraih pinggang lawannya dan membenturkan siku ke lututnya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian menaiki dewa spiritual raksasa tinta dan menghujani tinjunya masing-masing menyerang seperti petir, menyebabkan kelopak mata yang berkedut. Yang terbaik adalah tidak mengganggu mereka. Menarik kembali auranya, dia bergegas menuju gerbang domain yang menuju ke Noretun Pass. Gerbang domain dijaga oleh para masyarakat klan tinta dan sepanjang tahun. Di satu sisi mereka mengendalikan gerbang domain itu sendiri, tetapi di sisi lain mereka juga mengawasi pertempuran antara dewa spiritual raksasa. Ketika mereka mendengar suara Yangke, mereka segera berbalik dan bergegas kembali ke gerbang domain. Segera berita kemunculan Yangke di wilayah spesial dilaporkan ke Monai dan Mayu. Kedua raja klan tinta saling memandang dengan ekspresi serius. Orang ini benar-benar datang meskipun dia telah tumbuh dari Orde ke-8 ke Orde ke-9. Jika dia benar-benar berani muncul dari gerbang domain kali ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Pengaturan untuk berurusan dengan Yangke sudah baik. Mereka dengan cepat mundur dari domain E5 bersama dengan banyak penguasa wilayah lainnya. Adapun pasukan klan tinta domain E5, meskipun laporan pertempuran tidak menyebutkan mereka, itu tidak ada bedanya. Beserta laut dan jumlah besar tuan wilayah telah melarikan diri. Mengapa tentara tetap diam dan menunggu kematian? Mereka pasti sudah dikalahkan dan melarikan diri. Dan Raja pasti tidak akan membiarkan kesempatan sekali seumur hidup ini lewat begitu saja. Bisa diprediksi bahwa ini akan menjadi pengejaran habis-habisan. Tanpa begitu banyak masyarakat klan tinta, pasukan klan tinta tidak akan bisa melakukan apapun di depan ras manusia. Di kursi ekspresi Munaya terus berubah saat batu kiok yang berisi laporan pertempuran dihancurkan olehnya. Tuan wilayah yang telah mengirim pesan dengan hati-hati mengamati ekspresinya dan bertanya, "Tuan, haruskah kita menarik pasukan dari domain E5?" Dia juga tahu bahwa situasi saat ini tidak baik untuk klan tinta, jadi dia agak khawatir tentang situasi tentara. Munaya menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menariknya. Orang lain mungkin tidak tahu tentang Yangke, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bagian belakang base camp kelas klan tinta memiliki gerbang domain, dan strategi awal mereka adalah menyerang atau mundur. Bahkan jika mereka bukan lawan, mereka bisa mundur melalui gerbang domain dan mencoba mempertahankan kekuatan mereka. Namun di depan Yangke, retret semacam ini telah sepenuhnya ditutup. Sebagai seorang yang mahir dalam prinsip beruang, Yangke pasti segera menyegel gerbang domain. Saat ini domain 5 mungkin terlibat dalam pembantaian. Dia tidak tahu berapa banyak klan tinta yang berhasil melarikan diri kali ini. Tapi satu-satunya hal yang membuat Munai bersukacita adalah bahwa peserta telah melarikan diri secepat yang mereka bisa. Ketika mereka melihat bahwa situasinya tidak terlihat bagus, banyak penguasa wilayah juga telah melarikan diri. Meskipun kerugiannya besar, setidaknya mereka tidak musnah dalam satu gerakan. Terlebih lagi orang-orang yang berhasil melarikan diri semuanya adalah petarung tingkat tinggi yang merupakan berkah tersembunyi. Namun Yangke pasti akan mengejar mereka. Bahkan jika peserta tidak melarikan diri, mereka mungkin tidak aman. Menangkan dirinya, Munaya memerintahkan kirim pesan untuk memantau pergerakan yang kait dengan cermat. Jika ada pergerakan, segera laporkan. Ya, penguasa wilayah mengangguk sebelum berbalik untuk pergi. Segera serangkaian pesan dikirim ke Noretun Pass. Yangke berangkat dari E5 domain dan tiba di Silver Frost domain.
Yang muncul di domain Thunderbird dan menemukan basis kelang tinta dengan cepat mendekat. Sebuah tim penambangan dari domain Naga Lilin telah kehilangan kontak dengan mereka dan diduga telah dibunuh oleh Yangke. Saat informasi dikumpulkan di tangan Monaya, dia menatap bagan semesta di depannya dan menggunakan pikirannya untuk menguraikan gerakan yang baru. Yangke baru ini dengan cepat menentukan tujuan sebenarnya. Noretun Pass. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Dia menuju langsung ke Noretun Pass. Wajah mulai tiba-tiba tenggelam. Situasi ini bukan sesuatu yang tidak dia duga. Ketika Yangke baru saja menerobos ke Orde ke-8, dia sering datang ke Noretun Pass untuk menimbulkan masalah. Dapat dikatakan bahwa dia adalah lambang seorang kultivator yang berani dan terampil. Skin eselon atas ras manusia dan melemahkan kekuatan keseluruhan ras manusia. Untuk menghadapi pesodara, pihak tentara jiwa sering memiliki Master Orde ke-8 yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menyebabkan beberapa cedera pada pesodara Lot dan memaksa mereka meninggalkan medan perang. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang dia senang lihat. Di pihak Atlantis tidak peduli beberapa banyak orang yang di bawah level penguasa wilayah yang mati. Dia tidak akan merasakan sakit hati selama loyal teritori dan pesodara Lot mampu mempertahankan hidup mereka. Bahkan jika mereka terluka parah, itu tidak masalah. Paling-paling mereka akan dapat kembali ke Noretun Pass untuk beristirahat selama beberapa tahun sebelum pulih. Sebelum dia bisa membagikan semuanya, salah satu penguasa wilayah bergegas masuk. Monaya menatapnya dan mengerutkan kening. Hanya dengan melihat ekspresi penguasa wilayah ini, dia tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Di sisi lain, Monaya tidak mempermasalahkannya. Di medan perang, situasinya terus berubah. Meskipun sebagian besar informasi dari medan perang garis depan adalah kabar baik, masih ada beberapa aspek yang tidak memuaskan. Setelah bertanggung jawab atas klan cinta selama bertahun-tahun, dia sudah lama mendapatkan bentalan gunung yang runtuh di hadapannya. Jari-jarinya yang mengetuk meja tiba-tiba berhenti ketika dia bertanya, "Ada apa?" Tuan wilayah melirik Monaya, wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia memegang batu giok di tangannya. Domain E5 telah mengirim pesan, pertempuran telah berubah. Mata mulai berkilat kaget. Domain E5. Laporan pertempuran yang baru saja dia baca. Pertempuran menunjukkan bahwa situasinya cukup baik dan Raja Semu sedang bersiap untuk mengimplementasikan rencana untuk berurusan dengan petinggi tentara Jiwo. Ada kemungkinan besar mereka bisa membunuh salah satu komandan resimen tentara Jiwo. Begitu mereka berhasil, pihak tentara Jiwo tidak hanya akan kehilangan seorang veteran Orde ke-8 yang kuat, tetapi tentara timur juga akan kehilangan pemimpin mereka, sehingga memudahkan klan tinta untuk merampas tentara Jiwo. Bagaimana hal-hal tiba-tiba berubah? Dia mengangkat tangannya dan meraih slip batu giok, memendamkan kesadarannya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, Monaya tiba-tiba berdiri, matanya melebar karena tidak percaya dan kaget saat dia berteriak, "Tidak mungkin!" Bahkan kita giok memanggil Manik Dunia dan melepaskan dewa spiritual raksasa yang sedang tidur.